Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Runjani Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum ujian tengah semester, yang dimana di sini tujuan praktikumnya itu untuk membuat aplikasi konsol atau terminal sederhana untuk mencatat pemasukan atau inflow dan pengeluaran atau outflow uang pribadi seperti buku catatan keuangan harian. Jadi aplikasi ini dinamakan aplikasi Cashflow, dan dibuat menggunakan bahasa Java dan dengan konsep Object Oriented Programming atau OOP, dan dimana di sini terdapat workspace yang dimana kita membuat penamaan formatnya itu nama PBU, TS, dan NIM kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada struktur proyeknya. Di sini terdapat beberapa layer seperti entity, repository, service, types, dan utils dan view. Jadi pada entities terdapat kelas cashflow.java yang berisi kelas untuk objek utamanya. Selanjutnya pada layar repository ini terdapat dua kelas, yaitu cashflow repository.java dan iCashflow, yang mana pada layar ini untuk menangani penyimpanan data seperti database. Selanjutnya service ini terdapat dua kelas, yaitu cashflow service dan implementation cashflow service. Nah, pada layar service ini berfungsi untuk logika utama aplikasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya ada view. Untuk tampilan menu dan interaksi. Kemudian ada input untuk input output user. Kemudian ada view untuk tampilan menu dan interaksi dengan pengguna. Kemudian app.java ini untuk titik awal atau main programnya. Yang dimana pada implementasi kelas diagram kita disuruh untuk membuat kelas sesuai dengan diagram yang diberikan pada modul ini. Cashflow berisi atribut seperti cashflow-nya berisi atribut seperti ID, type, source label, description, dan lain-lain. Kemudian fitur yang harus kita tambah, yang harus dibuat itu yaitu menampilkan dan menambahkan data baru. Jadi pengguna itu bisa menambahkan data cashflow baru. Kemudian input yang diminta itu ada type, inflow dan outflow, kemudian source yaitu cash, saving, kemudian label untuk nama transaksinya, description untuk deskripsi transaksinya, dan amount untuk nominal uangnya. Kemudian selanjutnya itu mengubah data. Jadi pengguna bisa mengubah data cashflow-nya berdasarkan ID yang ditampilkan. Jadi langkahnya itu pilih menu ubah, kemudian masukkan ID data yang ingin diubah, kemudian input ulang semua fieldnya. Selanjutnya itu ketiga itu menghapus data. Jadi pengguna dapat menghapus data berdasarkan ID-nya. Langkahnya itu sama, pilih menu hapus, kemudian masukkan ID cashflow yang ingin dihapusnya. Nah, kita akan ke kodenya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Ini kodenya. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada layar entity, yaitu terdapat satu kelas yaitu cashflow.java. Seperti yang ketahui, package entities ini adalah menentukan bahwa file ini berada dalam package entities. Selanjutnya import, kita mengimport dua enum yaitu eType dan eSource yang digunakan untuk menentukan jenis transaksi, inflow atau outflow, dan sumber uang seperti sumber uang, contohnya cash, saving, loans, dan lain-lain. Dan public class flow ini mendefinisikan kelas publik bernama cashflow. Mungkin ini udah biasa. Untuk selanjutnya
private static ini untuk variabel statis berlaku untuk seluruh objek, digunakan untuk membuat ID otomatis yang selalu bertambah setiap kali objek baru dibuat. Dan private integer ID ini untuk jadi private integer ID, private string, private long, private a type, private search. Nah, jadi di sini ini adalah atribut dari kelas cash flow, di mana ID itu untuk nomor unik transaksinya, untuk description itu untuk penjelasan transaksi, label itu untuk kategori transaksi, kemudian amount itu untuk jumlah uang. Type ini apakah dia inflow pemasukan atau outflow pengeluaran. Kemudian source ini sumber uangnya. Kemudian di sini ada public cash flow. Nah, di sini fungsi ini konstruktor yang dijalankan saat objek dibuat. Jadi plus counter ini berarti setiap objek baru akan memiliki ID yang naik satu dari sebelumnya. Nah, jadi semua atribut diisi dengan nilai dari parameternya. Kemudian di sini ada public integer get ID, getter untuk mengambil nilai ID. Metode lainnya seperti get type, set type, get source, set source, get label, set label, get describe, set describe, get amount, dan sampai set amount. Dan di sini ada override method. Jadi di sini kita untuk mengoverride method to string agar saat objek dicetak atau sistem sysout cash flow tampil informasi transaksi lengkap dan format yang mudah dibaca nanti sesuai format yang ada dalam modul. Selanjutnya kita akan beralih ke layer repository. Terdapat dua kelas, yaitu cashflow repository.java dan cashflow repository dan Java, dan implementasi cashflow repository.java. Jadi pertama saya akan menjelaskan iCashflow-nya atau implementasi cashflow-nya. Jadi pada iCashflow repository.java ini interface ini mendefinisikan kontrak dasar atau blueprint untuk operasi data. Fungsinya seperti aturan baku untuk kelas lain yang menyimpan data cashflow. Di sini ada package, ini adalah menandakan file ini dalam package repository. Kemudian di sini ada import entities type. Jadi di sini mendefinisikan, jadi di sini kita mengimpor class flow dan tipe data yang diperlukan seperti list, enum, dan sebagainya. Kemudian di sini ada public interface. Ini mendefinisikan interface. Ini untuk mendefinisikan interface dan tidak memiliki fungsi, hanya deklarasi saja. Kemudian di sini release untuk metode untuk menampilkan semua data cash flow yang tersimpan. Kemudian void add data ini untuk menambahkan data baru, delete ini untuk menghapus, kemudian update ini untuk mengupdate, mengubah. Nah, selanjutnya kita beralih ke cash flow, kelas cash flow repository. Nah, pada cash flow ini disinilah file inilah yang mengimplementasikan interface yang ada di iCashflow. Semua diimplementasikan di cashflow. Nah, jadi di sini data cashflow benar-benar disimpan menggunakan release. Harusnya kembali ya, menggunakan release. Jadi private release ini adalah membuat list untuk menyimpan semua transaksi. Kemudian public release ini untuk mengembalikan semua data yang sudah tersimpan. Kemudian public void untuk menambahkan objek baru ke list. Kemudian public boolean ini untuk menghapus data. Kemudian delete ini untuk menghapus data berdasarkan ID menggunakan lambda expression. Jika ditemukan, dihapus dan mengembalikan nilai true. Kemudian boolean update ini adalah melakukan looping semua data
melakukan login semua data, kemudian mencari yang ID-nya sama lalu mengganti isinya. Selanjutnya kita akan beralih ke layer service. Terdapat dua kelas, yaitu cash flow service Java dan iCash flow service Java. Jadi di sini membahas iCash implementasi cash flow-nya. Jadi di sini di iCash flow service Java ini adalah interface ini mendefinisikan operasi logika bisnis untuk aplikasi seperti menambah, mengubah, menghapus dan menampilkan datanya. Jadi semua fungsi di sini seperti show all untuk menampilkan sebuah data, add new untuk menambahkan data, delete by ID untuk menghapus data, kemudian modify ini untuk ubah data, kemudian fetch all ini untuk mengambil di semua cash flow. Selanjutnya pada cash flow service Java ini, di sini mengimplementasikan logika aplikasi atau business logic. Jadi semua fitur aplikasi ditulis di sini, memvalidasi input, memanggil repository dan mengatur hasilnya. Di sini business service untuk menandakan bahwa dia berada dalam folder service. Kemudian kita import dari iCash flow, dari cash flow, dari type, resource, dan kita import satu Java util release-nya. Di sini private iCash flow repository. Jadi di sini ada private iCash flow repository. Ini objek repository digunakan untuk akses data. Selanjutnya public cash flow service ini konstruktor untuk menghubungkan service layer dengan repository layer. Selanjutnya pada override ini ada public void show all. Jadi di sini menampilkan semua data. Jika kosong, maka tampilkan pesan tidak ada. Kemudian public show add new ini untuk mengonversi input string menjadi e-type dan e-source lalu menambahkan data baru. Kemudian public delete, override public delete ini untuk menghapus data sesuai ID-nya. Kemudian public boolean modify ini untuk mengubah data sesuai ID dengan validasi tipe dan sumber. Kemudian public release mengembalikan seluruh data dari repository ke layar view. Selanjutnya kita akan ke layer types. Terdapat dua kelas, yaitu eSource.java dan eType.java. Jadi pada eSource.java, jadi di kedua file ini, jadi pada layer type ini terdapat dua kelas, eSource dan eType. Jadi kedua file ini adalah enum atau enumeration, tipe data khusus berisi daftar nilai tetap. Jadi eType ini berisi inflow dan outflow. Kemudian eSource ini berisi cash, saving, loans, investment dan lainnya. Itu. Jadi pada fungsi ini, kedua fungsi eType terkhusus di eType, fungsi ini mengubah input string menjadi nilai enum yang sesuai, misalnya inflow ke eType.inflow seperti itu, masukkan. Selanjutnya kita akan membahas layer utils input. Jadi pada kelas ini adalah kelas utilitas untuk membaca input dari keyboard menggunakan scanner. Jadi public static string ini adalah menampilkan teks petunjuk lalu membaca input pengguna dan mengembalikannya sebagai string. Selanjutnya cash flow. Selanjutnya ada cash flow pada layer view. Jadi fungsi file ini untuk sebagai antarmuka pengguna atau UI, user interface berbasis terminal. Jadi ini akan menampilkan menu dan mengatur interaksi pengguna input outputnya. Jadi alur kodenya itu pertama menampilkan menu utama berulang dengan while true, kemudian menampilkan total inflow dan outflow-nya, kemudian menampilkan daftar data. Ini dikelompokkan per type-nya, per tipenya. Kemudian menampilkan pilihan menu, ada
4 pilihan. Pertama tambah, jika dia input 1 dia tambah, input 2 itu ubah, input 3 itu hapus, dan jika dia input X maka program akan keluar. Jadi berdasarkan input yang tadi, metode akan secara otomatis memanggil metode dari cash flow service-nya. Seperti kalau dia input 1 seperti tambah tadi, maka akan memanggil metode add new. Kemudian jika dia input 2 atau mengubah, maka dia akan memanggil metode modify by ID. Kemudian jika dia menginput 3 atau menghapus, maka akan memanggil metode dari cash flow service, yaitu delete by ID. Kemudian jika dia input X, maka program akan keluar. Kemudian ini menggunakan input util untuk setiap inputnya. Terakhir ada main program kita, yaitu app.java. Jadi ini file utama yang menjalankan seluruh rangkaian aplikasi yang saya jelaskan dari tadi. Jadi di iCashFlow ini iCashFlow repository membuat objek repository atau menyimpan data, kemudian menghubungkan service. iCashFlow service ini menghubungkan service dengan repository, kemudian cashflow view ini untuk menghubungkan view dengan service, kemudian cashflow display ini untuk menjalankan menu utama atau program dimulai di sini untuk menampilkan log. Nah, kalau kita coba run, maka coba kita run. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akan ada 4 pilihan menu, yaitu tambah, ubah, hapus, dan keluar. Jika di input X maka keluar. Nah, kita akan coba seperti yang ada pada modul atau Delcom. Pertama itu pertama kita input 1, maka akan memilih menu tambah. Kemudian kita input X, maka akan membatalkan atau keluar. Langsung keluar dia, langsung menampilkan menu lagi. Selanjutnya kita input 1 lagi. Ini export outputnya bisa kita bandingkan. Ini export outputnya, ini input kita. Dan kita input lagi 1, menambahkan lagi. Kemudian kita input outflow, pengeluaran. Terus kita masukkan source-nya, apakah dia cash, saving, loans, dan investment. Kita sesuai modul kita buat cash. Nah, kita kasih label, kita masukkan label ini, kemudian kita masukkan deskripsinya, masukkan sesuai ini soalnya acak kali ya. Oke, kemudian kita masukkan amount-nya, nilainya. Oke, maka data ditambahkan gitu. Data yang kita input tadi sudah ditambahkan seperti itu. Kemudian kita input 1 lagi untuk menambahkan lagi. Kita input untuk ini tadi yang kita tambahkan itu adalah data yang kita masukkan itu adalah outflow atau pengeluaran. Sekarang kita buat inflow-nya. Inflow. Kemudian kita buat source orders. Source-nya itu orders. Baru kita buat labelnya sesuai ini. Buat labelnya, masukkan label, kemudian masukkan description-nya, kemudian masukkan amount-nya, nah gitu aja terus sampai usernya bosan mengotak-atik ini. Seperti yang saya lakukan tadi, kita udah menambahkan data outflow pengeluaran dan menambahkan data inflow atau pemasukan. Jika kita ikuti inputnya ini, maka akan sesuai dari sini. Seperti kita lihat skor yang sudah saya dapatkan itu sudah memuaskan. Jadi sepertinya tidak usah kita input semuanya karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari praktikum kali ini.
praktikum ujian tengah semester PBU ini. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.